Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Ari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang terhormat kepada Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan FAI Unhash, dan yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin, Magister Agama selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya, dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rica Ramadhani dari kelas 3B Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang berjudul Sistem Model Macam Pendidikan Islam, Tantangan Pendidikan Islam Abad 21, Tawaran Ide, Gagasan Sistem Pendidikan Abad 21. Yang pertama, Sistem Pendidikan Islam. Definisi sistem pendidikan Islam adalah struktur dan metode pengajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini mencakup pengajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, intelektual, spiritual, maupun sosial, tentang tujuan membentuk individu yang berakhlak mulia dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk insan yang berintegritas moral, memiliki pengetahuan mendalam, mampu menghadapi tantangan dunia dengan berpegang teguh pada prinsip Islam. Ini termasuk kemampuan untuk membedakan yang benar dan salah, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ciri khasnya meliputi tauhid, merupakan keyakinan kepada keesaan Allah sebagai dasar seluruh proses pendidikan. Tarbiyah merupakan pendidikan yang melibatkan pengembangan mental, fisik, dan spiritual secara seimbang. Integrasi ilmu ialah menyatukan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam proses pengajaran. Pendidikan akhlak, yakni fokus pada pembentukan karakter dan moral peserta didik. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam, baik tradisional seperti halaqah atau diskusi kelompok maupun metode modern yang berbasis teknologi. Komponen utama akhlak adalah pembentukan moral dan etika yang baik. Tauhid adalah pengajaran tentang keesaan Allah dan hubungan manusia dengan Tuhan. Fikih adalah pemahaman tentang hukum-hukum Islam. Adab adalah penanaman nilai-nilai sopan santun dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki latar belakang, yakni pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan penyebaran agama Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam. Proses ini kemudian berkembang melalui lembaga-lembaga seperti pondok pesantren, madrasah, dan sekolah Islam yang menjadi pilar pendidikan agama di masyarakat. Lembaga utamanya meliputi pondok pesantren, merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pada pengajaran ilmu agama dan pengembangan karakter. Madrasah merupakan sekolah Islam yang mengintegrasikan kurikulum agama dan ilmu umum. Sekolah Islam terpadu merupakan sekolah yang menggabungkan kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, contoh sistem pendidikan dalam kehidupan nyata. Pondok pesantren modern ialah sistem pendidikan yang menggabungkan pengajaran agama dengan ilmu pengetahuan modern, seringkali dilengkapi dengan fasilitas teknologi dan metodologi pengajaran yang lebih inovatif. Sekolah Islam terpadu ialah sekolah yang menawarkan kurikulum nasional yang dipadukan dengan pendidikan agama dan pembentukan karakter Islami. Madrasah ialah lembaga pendidikan formal yang memberikan pelajaran agama dan umum, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Universitas Islam adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan tinggi berbasis Islam dengan beragam disiplin ilmu. Program pendidikan non-formal adalah pengajaran agama Islam di luar pendidikan formal, seperti majelis taklim atau kursus keagamaan. Pendidikan agama dalam keluarga, yaitu keluarga sebagai pusat pendidikan yang pertama, yang menanamkan nilai-nilai Islami kepada anak sejak dini. Pembiasaan Islami mencakup kegiatan sehari-hari yang didasarkan pada ajaran Islam seperti sholat berjamaah, puasa, dan sedekah.
Yang keempat, sistem, model, dan macam pendidikan Islam. Sistem pendidikan ada dua, yaitu formal, adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi seperti sekolah dan universitas dengan kurikulum yang terstruktur. Informal merupakan pendidikan yang berlangsung di luar institusi formal seperti di rumah, masjid, atau komunitas. Model pendidikan meliputi tradisional dan modern. Macam pendidikan ada tiga, meliputi pendidikan dasar, pendidikan pada tingkat SD dan MI atau madrasah ibtidaiyah dengan fokus pada pengajaran dasar agama dan ilmu umum. Pendidikan menengah adalah pendidikan pada tingkat SMP atau MTS dan SMA atau MA yang menekankan pada pengembangan pemahaman agama lebih mendalam dan keterampilan ilmiah. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan di universitas atau perguruan tinggi yang menawarkan program studi berbasis Islam maupun disiplin ilmu. Tantangan pendidikan Islam pada abad 21 mencakup globalisasi, teknologi, kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pluralisme adalah tantangan dalam menjaga keunikan pendidikan Islam di tengah keragaman budaya dan agama. Inovasi kurikulum, perlunya kurikulum yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kualitas guru, meningkatkan kompetensi dan kualitas guru agar mampu memberikan pendidikan yang efektif. Kompetisi dengan pendidikan sekuler. Selanjutnya, tawaran ide dan gagasan sistem pendidikan abad 21, yaitu integrasi teknologi, pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Inovasi pedagogi, mengembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Kurikulum holistik, pendekatan kurikulum yang mencakup pendidikan agama, ilmu umum, serta pengembangan karakter secara seimbang. Pendidikan karakter, fokus pada pembentukan karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kerja keras, dan empati. Pendidikan multikultural adalah mengajarkan penghargaan terhadap keragaman budaya dan agama sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Peningkatan kualitas guru, mengembangkan program pelatihan guru yang lebih berkualitas baik dalam penguasaan materi maupun metodologi pengajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.